9 Sutra Matahari 309 berjudul Pengasingan. Edisi yang ke-3590 dan 3591. Kami di Sekte Baiyun juga memiliki seorang tetua yang berusaha mencapai alam dewa sejati. Seorang lelaki tua berambut putih tak dapat menahan tawanya. Ternyata orang kedua yang ingin mencapai alam dewa sejati adalah seorang tetua Sekte Baiyun. Tidak lama kemudian, sesepuh Sekte Baiyun ini mengalami kesengsaraan guntur yang mengerikan dan berhasil menerobos menjadi dewa sejati. Kamu mengatakan bahwa dalam waktu singkat, dua dewa virtual yang sempurna berhasil menerobos ke alam dewa sejati. Apakah itu karena ramuan yang diberikan oleh Tuan Muda Ye? Seorang tetua Sekte Changping melihat seseorang berhasil menerobos menjadi dewa sejati, dan tak kuasa menahan diri untuk menyampaikan pesan kepada dewa sejati lainnya. Saya pikir itu mungkin. Sangat sulit bagi dewa virtual yang sempurna untuk menerobos dan menjadi dewa sejati. Setelah mereka meminum pil yang diberikan oleh Tuan Muda Ye, dua dari mereka berhasil menerobos dalam waktu singkat. Ini menunjukkan bahwa itu pasti ada hubungannya dengan pil yang diberikan oleh Tuan Muda Ye. Seseorang berkata, saya pikir itu mungkin hanya kebetulan. Semua orang harus tetap mengingat proses kultivasi kita untuk menjadi dewa sejati. Kita semua mengalami kesulitan yang tak terhitung dan pengejaran yang keras sebelum kita berhasil menerobos. Tidak mungkin bagi kita untuk berhasil menerobos hanya karena beberapa pil. Hanya alkemis tingkat dewa sejati yang mungkin dapat membuat ramuan ajaib seperti itu. Dewa sejati lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata melalui transmisi suara. Tuan Muda Ye, aliansi kita memiliki dua dewa sejati lagi. Tiga leluhur klan setan bumi melihat bahwa orang lain telah menerobos dan menjadi dewa sejati. Mereka mendatangi Ye Tianfei dan menatapnya dengan kagum. Akan ada lebih banyak lagi di masa mendatang, dan klan iblis bumi mu juga akan memilikinya. Ye Tianfei berkata dengan ringan. Ketiga leluhur klan iblis bumi semuanya bersorak setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Selama aliansi kita memiliki lebih banyak dewa sejati, kita akan memiliki lebih banyak keyakinan untuk melawan kubu Guardian. Kata seorang leluhur tua dengan penuh semangat. Pada saat ini, suara gemuruh guntur tiba-tiba datang dari lokasi lain di benua Xuanhuang. Semua orang tergesa-gesa melihat ke arah itu dan melihat sejumlah besar awan hitam berkumpul dengan cepat di kejauhan, dengan gemuruh guntur yang menggema di mana-mana di awan. Bagaimana ini mungkin? Ada orang lain yang mencoba mencapai alam dewa sejati. Melihat pemandangan ini, semua dewa sejati amat terkejut. Bahkan ketiga leluhur klan setan bumi hampir tidak dapat mempercayainya. Tidak mungkin, ramuan yang disempurnakan oleh Tuan Muda Ye begitu kuat sehingga memungkinkan tiga dewa virtual yang sempurna untuk menerobos dan menjadi dewa sejati secara berurutan. Apakah begitu mudah untuk menjadi dewa sejati sekarang? Ketiga leluhur klan setan bumi berkomunikasi satu sama lain untuk mengungkapkan keterkejutan mereka. Semua orang segera menggunakan keterampilan mereka untuk terbang ke udara, dan dalam sekejap mereka tiba di tempat di mana guntur bergemuruh di kejauhan. Benar saja, ada dewa virtual yang sempurna di sana, yang baru saja keluar dari ruang pelatihan rahasianya dan bersiap untuk melampaui kesengsaraan. Hahaha, ini adalah tetua dari geng Guking kita. Tampaknya dewa sejati baru akan lahir di geng Guking kita. Seorang lelaki tua kekar berwajah kemerahan tertawa terbahak-bahak. Semuanya, aku mengerti sekarang. Alasan mengapa begitu banyak orang telah mencapai alam dewa sejati dalam waktu singkat pasti karena ramuan yang diberikan Tuan Muda Ye kepada kita sebelumnya. Tidak ada kemungkinan lain. Dewa sejati menarik napas dalam-dalam lalu berbicara kepada dewa sejati lainnya. Ya, satu atau dua mungkin kebetulan, tetapi sekarang ada yang ketiga. Ini menunjukkan bahwa alasan mengapa begitu banyak orang telah mencapai alam dewa sejati dalam waktu singkat pasti karena pil yang diberikan oleh Tuan Muda Ye. Tidak seorang pun mempertanyakannya saat ini. Semua orang mengerti bahwa pil yang diberikan Ye Tianfei sebelumnya pastilah berperan. Tuan Muda Ye adalah penerus gerbang hati. Pil yang diberikan Tuan Muda Ye pasti berasal dari gerbang hati. Gerbang hati layak menjadi salah satu kekuatan tertua di kehampaan kita. Fondasinya benar-benar terlalu dalam. Pil semacam ini yang dapat memungkinkan dewa virtual yang sempurna untuk menerobos dan menjadi dewa sejati dalam waktu singkat terlalu berharga. Itu bukan sesuatu yang dapat diproduksi oleh kekuatan biasa. Hanya kekuatan kuno dan misterius seperti gerbang hati yang dapat memproduksinya. Dewa sejati berspekulasi. Ya,
Pastilah Sinmen di belakang Tuan Muda Ye yang memberi kita pil-pil itu. Untungnya, kita meminta Tuan Muda Ye untuk menjadi pemimpin aliansi kita. Tuan Muda Ye menjadi pemimpin sama saja dengan Sinmen menjadi pemimpin. Aliansi kita memiliki Sinmen sebagai pendukungnya. Saya rasa kita tidak perlu takut sama sekali terhadap kubu Guardian. Pada saat ini, para dewa sejati dari kekuatan lain mengirim pesan satu demi satu, dan semua orang lebih yakin bahwa Ye Tianfei adalah penerus Sinmen. Hanya 3 leluhur klan iblis bumi yang mengerti bahwa pil yang Ye Tianfei keluarkan sebelumnya sama sekali tidak berasal dari gerbang hati, melainkan dibuat oleh Ye Tianfei sendiri. Sangat mungkin bagi seorang alkemis tingkat dewa sejati untuk membuat pil dengan efek seperti ini. Setelah mengalami kesengsaraan guntur, sesepuh Gu Qingbang juga berhasil menerobos dan menjadi dewa sejati. Rekan-rekan Ye Master, kalian sungguh luar biasa. Kalian dapat membantu orang lain untuk maju dan menjadi dewa sejati dengan mudah. Ketiga leluhur klan setan bumi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah lagi dan lagi. Tepat pada saat ini, gemuruh. Terdengar suara gemuruh guntur yang datang dari lokasi lain. Tampaknya seseorang akan menerobos dan menjadi dewa sejati lagi. Semua orang bersorak dan segera menggunakan keterampilan mereka untuk bergegas ke arah itu. Tepat ketika semua orang menebak kekuatan mana yang akan menerobos, ketiga leluhur klan setan bumi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, akhirnya giliran klan iblis bumi kita. Seseorang di klan iblis bumi kita akan menerobos dan menjadi dewa sejati. Dengan cara ini, klan iblis bumi kita akan memiliki 4 dewa sejati. Ketiga leluhur klan setan bumi tertawa terbahak-bahak sambil bergegas menuju ke arah itu. Ternyata seorang tetua klan setan bumi sedang mencoba mencapai alam dewa sejati. Tidak lama kemudian, semua orang sampai di sebuah dataran. Benar saja, ada seorang pemimpin klan setan bumi berdiri di tanah. Di atas kepalanya ada guntur dan awan gelap yang bergulung-gulung. Ternyata klan iblis bumi juga harus melewati kesengsaraan guntur untuk bisa menerobos. Ye Tianfei melirik ke arah master klan iblis bumi yang tinggi berdiri di tanah dan berkata dengan lembut. Sulit untuk mengatakannya, ada banyak ras di dunia, dan setiap ras memiliki karakteristiknya sendiri. Kata Hun Lao, itu benar, Ye Tianfei mengangguk. Gemuruh. Tak lama kemudian, penguasa klan iblis bumi mulai resmi menanggung kesengsaraan guntur. Gemuruh guntur yang menggelegar jatuh dari langit bagaikan air terjun, seketika menenggelamkan seluruh bumi. Pemandangan itu seperti kiamat dunia. Penguasa klan setan bumi melesat ke udara, meraung keras, dan bertarung melawan guntur. Orang-orang klan setan bumi sangat agresif dan memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Kata Hun Lao, ya, kekuatan fisik klan iblis bumi memang kuat secara alami. Ye Tianfei mengangguk. Tidak lama kemudian, penguasa klan setan bumi ini juga berhasil menerobos dan menjadi dewa sejati. Setelah penguasa klan setan bumi ini berhasil menerobos dan menjadi dewa sejati, benua Xuan Huang akhirnya mulai tenang. Semua orang menunggu hampir sepanjang hari namun tidak melihat seorang pun yang mengalami kesengsaraan itu. Sepertinya itu sudah berakhir. Semua orang berpikir dalam hati mereka sendiri. Tuan Ye, efek ramuan yang Anda berikan kepada kami sebelumnya begitu hebat sehingga membantu aliansi kami mendapatkan lebih banyak dewa sejati. Dengan setiap dewa sejati tambahan, kekuatan aliansi kami tumbuh. Lebih dari selusin dewa sejati mengelilingi Ye Tianfei dengan sikap yang sangat hormat. Hanya dengan mengandalkan beberapa ramuan ajaib, ia mampu membantu beberapa dewa virtual yang sempurna untuk menerobos dan menjadi dewa sejati. Metode ini sungguh menakjubkan. Sekarang para dewa sejati ini bahkan lebih yakin pada Ye Tianfei. Lebih banyak dewa sejati akan lahir dalam beberapa hari. Ye Tianfei berkata dengan ringan. Ye Tianfei sebelumnya telah melakukan persepsi dan pemahaman terperinci tentang situasi lebih dari 100 dewa virtual sempurna. Ye Tianfei yakin ramuan yang dimurnikannya pasti akan memungkinkan lebih banyak dewa virtual sempurna untuk menerobos dan menjadi dewa sejati. Lebih banyak dewa sejati akan lahir. Semua orang terhibur setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Hebat sekali, Tuan Ye, sekarang aliansi kita memiliki begitu banyak dewa sejati. Kekuatan kita secara keseluruhan telah meningkat pesat. Seseorang berkata dengan bersemangat. Tentu saja, dengan kehadiran Tuan Ye, kekuatan aliansi kita akan terus meningkat. Aku yakin tidak akan lama lagi aliansi kita akan benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan kubu Guardian.
Dengan begitu banyak dewa sejati yang muncul dalam waktu singkat, semua orang merasa sangat gembira. Semuanya, teruslah manfaatkan waktu untuk berlatih dan tingkatkan kekuatan kalian. Pil ini akan berguna bagi kalian. Ye Tianfei menatap selusin dewa sejati di sampingnya dan melambaikan lengan bajunya. 2 botol pil muncul di depan setiap dewa sejati, lalu dia berbicara. Terima kasih, Tuan Muda Ye, atas pil ajaibnya. Ketiga leluhur klan setan bumi adalah yang pertama bereaksi. Mereka pun langsung mengambil pil yang ada di hadapannya dengan penuh keheranan dan sekaligus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Mereka bertiga tahu bahwa semua ramuan yang diberikan Ye Tianfei akan sangat efektif dan pasti akan meningkatkan kekuatan mereka. Terima kasih, Tuan Muda Ye, atas ramuannya. Para dewa sejati lainnya telah menyaksikan beberapa dewa virtual sempurna berhasil menerobos dan menjadi dewa sejati selama periode ini, dan sekarang mereka penuh dengan harapan terhadap ramuan yang akan dikirim Ye Tianfei. Setelah para dewa sejati ini menerima ramuan yang diberikan Ye Tianfei, mereka semua memilih untuk berlatih dalam pengasingan sesegera mungkin. Ye Tianfei juga kembali ke ruang pelatihan rahasia dan mulai berlatih dalam pengasingan. Selama periode ini, Ye Tianfei juga memurnikan sejumlah besar pil untuk dirinya sendiri. Di dalam menara hantu, Ye Tianfei melepaskan binatang berkepala 9 dari roda totem 9 istana, lalu mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi untuk dilahap binatang berkepala 9 itu. Kekuatan tempur dari 9 binatang dewa berkepala 9 ini sekarang seharusnya melampaui kekuatan dewa virtual tingkat tinggi, yang setara dengan dewa virtual yang sempurna. Selain itu, saya merasa bahwa mereka dapat menjadi lebih kuat, dan bahkan dapat mencapai kekuatan tempur dewa sejati. Ye Tianfei berkata sambil melihat binatang dewa berkepala 9. Ini menunjukkan bahwa teknik roda totem 9 istana setidaknya merupakan teknik tingkat dewa sejati. Aku tidak percaya, ketika kamu begitu lemah sebelumnya, kamu benar-benar memperoleh teknik tingkat tinggi seperti itu. Hun Lao berkata sambil tersenyum. Ya, aku tidak pernah menyangka bahwa teknik roda totem 9 istana memiliki tingkat yang begitu tinggi. Mungkin itu adalah teknik tingkat dewa sejati, dan mungkin bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi dari dewa sejati di masa depan. Ye Tianfei mengangguk. Satu-satunya kelemahan teknik roda totem 9 istana adalah dibutuhkannya binatang berkepala 9 yang melahap sejumlah besar sumber daya kultivasi. Selain itu, teknik ini sungguh menakjubkan. Kekuatan binatang dewa berkepala 9 ini dapat terus ditingkatkan selama ia melahap sumber daya pelatihan yang cukup, dan tampaknya tidak ada habisnya. Ketika Ye Tianfei bertemu dengan dewa virtual yang sempurna sekarang, dia tidak perlu melakukan apapun sendiri. Ia hanya perlu melepaskan binatang dewa berkepala 9, yang cukup untuk menghancurkan sebagian besar dewa virtual yang sempurna. Saya pikir kemampuan bertarung binatang suci berkepala 9 milikmu mulai mendekati level dewa sejati. Ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba berkata, Tuan, lain kali kau bertemu dengan dewa sejati, lepaskan 9 binatang berkepala ini untuk mencobanya, dan kau akan mengetahui kekuatan mereka yang sebenarnya. Kata Hu Miao, baiklah, lain kali saat aku menghadapi musuh di level dewa sejati, aku akan membiarkan 9 binatang dewa berkepala ini keluar untuk bertarung dan melihat kekuatan tempur mereka yang sebenarnya sekarang. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian, orang-orang di benua Xuanhuang mulai selamat dari kesengsaraan guntur dan mencapai alam dewa sejati. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak dewa sejati baru yang lahir. Sekitar 10 hari kemudian, ada 13 dewa sejati di benua Xuanhuang. Hebat, hebat sekali. Dengan lebih dari 10 dewa sejati, kekuatan aliansi kita secara keseluruhan setidaknya berlipat ganda. Orang-orang dari setiap kekuatan sangat gembira karena seseorang dari setiap kekuatan telah berhasil menerobos dan menjadi dewa sejati. Sebelumnya, Master Ye berkata dia akan membantu kita meningkatkan kekuatan kita, tetapi sebenarnya aku meragukannya. Sekarang menurutku sungguh konyol bahwa aku berani meragukan Master Ye. Metode Master Ye benar-benar di luar jangkauan kita. Aku juga. Saat itu, kupikir Tuan Ye adalah seorang pemuda yang masih muda dan suka pamer, jadi dia melebih-lebihkannya. Sekarang aku tahu bahwa Tuan Ye benar-benar memiliki metode seperti itu. Membiarkan Tuan Ye menjadi pemimpin aliansi kita adalah hal yang benar untuk dilakukan. Di bawah kepemimpinan Tuan Ye, saya yakin kekuatan aliansi kita akan terus meningkat.
Para pemimpin puncak setiap kekuatan sangat mengagumi Ye Tianfei dan memujinya satu demi satu. Pada saat yang sama, di markas besar kamp penjaga kekosongan ke-6. Kepala penjara, aku telah menyimpulkan jatuhnya dua dewa sejati di kamp penjaga kita selama beberapa waktu. Selama proses deduksi, aku punya firasat buruk, yaitu, kamp penjaga kita tampaknya memiliki lawan yang sangat menakutkan, dan lawan ini mungkin akan menghancurkan kamp penjaga kita di Void ke-6 di masa mendatang. Seorang penyihir tua berjalan memasuki sebuah istana yang megah dan berkata kepada seorang lelaki tua yang duduk di tengah istana. Orang tua itu duduk bersila di kursi tengah sambil memejamkan mata. Badannya dipenuhi dengan segala macam energi dan hukum yang menakutkan. Waktu dan ruang seolah dibekukan oleh aura yang dipancarkannya. Dengan kata lain, tidak ada waktu di ruang sekitar badan lelaki tua ini, dan ruang itu seperti balok besi padat. Apakah kamp penjaga kekosongan ke-6 kita punya lawan baru yang menakutkan? Ceritakan padaku apa yang terjadi. Setelah mendengar perkataan penyihir tua itu, kepala penjara perlahan membuka matanya dan bertanya sambil mengerutkan kening. Dia tahu bahwa penyihir tua ini adalah ahli deduksi paling senior dan kuat di kubu penjaga kekosongan ke-6, dan sebagian besar hal yang dia simpulkan itu benar, jadi dia selalu mementingkan apa yang dikatakan penyihir tua itu dan hasil deduksinya. Saat aku menyimpulkan, samar-samar aku melihat beberapa adegan masa depan. Meskipun kabur, dalam adegan itu, kamp Guardian kita tampak dalam masalah besar, dan ada banyak musuh yang mengerikan berhadapan dengan kamp Guardian kita. Di antara musuh-musuh yang mengerikan itu, beberapa berasal dari luar wilayah, dan beberapa berasal dari 8 fragmen kekosongan laut kekosongan kekacauan. Aku melihat sosok di antara mereka memancarkan aura yang agak mirip dengan aura orang yang telah kulacak selama beberapa waktu. Dalam adegan masa depan yang kulihat, orang itu membubung ke langit, dikelilingi oleh matahari yang menyala-nyala satu demi satu, mengejar dan membunuh anggota kamp Guardian kita di mana-mana, dan banyak anggota kita terbakar menjadi abu dan berubah menjadi ketiadaan oleh api yang berkobar. Namun, gambar-gambar itu terlalu kabur, dan aku tidak yakin apakah yang kulihat adalah apa yang kugambarkan, karena sebagian dari apa yang kukatakan adalah tebakanku sendiri. Butuh waktu lama bagiku untuk menebak isi ini dari fragmen-fragmen yang kabur itu. Penyihir tua itu memilah-milah pikirannya dan lalu berbicara. Jadi, lawan mengerikan yang kamu sebutkan mungkin adalah pembunuh yang membunuh dua dewa sejati di kubu penjaga kita selama periode ini. Kepala penjara sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata penyihir tua itu. Ya, karena aku sepertinya melihat adegan masa depan di mana orang itu mengubah markas Void ke-6 dari kamp Guardian kita menjadi reruntuhan hanya dengan satu pukulan, dan semua orang menjadi jiwa yang mati di bawah tinjunya. Penyihir tua itu berkata dengan suara serius. Dia memikirkan adegan-adegan samar tentang masa depan yang telah dilihatnya selama simulasi, dan keringat dingin terus mengalir di dahinya, karena dalam adegan-adegan itu, kubu penjaga menderita kerugian besar dan hampir musnah. Jika ini adalah masa depan kubu Guardian, maka ini tidak akan bisa diterima oleh semua anggota kubu Guardian. Tapi aku tidak yakin, karena skenario yang kusimpulkan memang terlalu samar. Aku tidak tahu apakah isi skenario itu sama dengan dugaanku. Mungkin aku terlalu khawatir. Kata penyihir tua itu. Apapun yang terjadi, orang itu telah membunuh dua dewa sejati di kamp Guardian kita. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengannya. Sampaikan perintah ini, dan temukan orang itu. Aku benar-benar ingin tahu pasukan mana yang berani membunuh dewa sejati di kamp Guardian kita. Kata sang guru. Ngomong-ngomong, bisakah kau simpulkan waktu terbaik bagi kamp penjaga kita untuk melancarkan operasi umum di Void ke-6? Kepala penjara berbicara lagi. Baiklah, selanjutnya saya akan fokus menyimpulkan aspek ini. Penyihir tua itu mengangguk. Kalian masih harus terus menyimpulkan orang itu dan mencoba menemukannya. Orang ini mampu membunuh dua dewa sejati kita, yang menunjukkan bahwa dia sangat kuat. Jika kita tidak menghilangkan bahaya tersembunyi ini tepat waktu, maka kubu penjaga kita mungkin akan kehilangan lebih banyak dewa sejati di masa mendatang. Kepala penjara mengingatkan lagi. Tenang saja, guru. Saya mengerti. Penyihir tua itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, di ruang lain yang jaraknya tidak diketahui dari kekosongan ke-6, ada sebuah benua yang memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Ada sejumlah besar pelangi yang tergantung di langit di atas benua ini. Pelangi ini memiliki warna yang berbeda-beda dan memancarkan aura yang berbeda-beda.
Pelangi yang pekat dan cemerlang tergantung di langit di atas seluruh benua, memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang yang menerangi seluruh benua. Di benua ini, tidak ada perbedaan antara siang dan malam, hanya cahaya ilahi abadi yang menerangi bumi. Di posisi tengah benua ini, terdapat daerah pegunungan. Di daerah pegunungan ini, ada sebuah lembah yang indah. Suara kicauan burung terdengar jelas menggema di lembah. Ada bunga liar di mana-mana, kupu-kupu, dan lebah menari di antara bunga-bunga. Kadang-kadang, satu atau dua ekor kelinci putih kecil akan berlari keluar dari pinggir jalan, dan ada tupai yang melompat-lompat di pohon pinus di pinggir jalan. Berjalan ke lembah ini membuat orang merasa tenang. Di lembah, ada bangunan dua lantai yang tersembunyi di hutan. Dari kejauhan, hanya sudut atap bangunan yang terlihat. Saat itu, di sebuah kamar di lantai 2, dekat jendela, seorang wanita anggun tengah berdandan di depan cermin. Wanita ini memberi orang-orang perasaan yang sangat aneh. Dari kejauhan orang bisa tahu bahwa dia sangat cantik, tapi seluruh badannya tertutupi oleh kabut, sehingga mustahil untuk melihat penampilannya secara jelas. Rasanya seperti mimpi, nyata namun palsu. Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka dapat melihatnya dengan jelas, tetapi tidak dapat menggambarkan penampilan aslinya. Wanita itu berdandan dengan sangat perlahan dan serius. Di sampingnya berdiri seorang lelaki jangkung dan tampan, yang tengah menatap wanita itu dengan penuh kasih sayang saat ia perlahan-lahan berdandan. Ruolan, sepertinya suasana hatimu sedang bagus hari ini. Kamu berpakaian sangat cantik. Aku akan menemanimu jalan-jalan di lembah nanti. Cuaca akhir-akhir ini lebih hangat, dan lebih banyak bunga liar bermekaran di lembah. Pemandangannya sangat indah. Setelah beberapa saat, lelaki itu berkata dengan penuh kasih sayang. Xiaolang, sebenarnya kau tidak perlu menemaniku. Dengan kemampuanmu, tidak adil jika kau tinggal bersamaku di dunia ini sepanjang waktu. Duniamu seharusnya tidak ada di sini. Ada dunia yang lebih luas yang menunggumu di luar sana. Kau telah menyia-nyiakan lebih dari 1000 tahun untukku. Untuk apa repot-repot? Setelah mendengar perkataan pria itu, wanita itu berhenti berpakaian, perlahan-lahan meletakkan sisir kayu halus di tangannya di atas meja, dan kemudian berbicara. Tidak, bersamamu adalah hari yang paling bahagia dan paling menyenangkan bagiku. Bagaimana mungkin itu sia-sia? Tidak peduli seberapa besar dunia luar, itu tidak ada artinya bagiku tanpamu. Pria itu segera berkata, sambil menatap wanita itu dengan mata penuh kasih sayang saat dia berbicara. Dulu, kau bukan hanya sosok yang kuat di laut kekosongan kekacauan, tetapi kau juga membuat nama besar untuk dirimu sendiri di laut kekosongan lainnya di luar sana. Namun karena aku, kau harus tinggal di dunia kecil ini untuk waktu yang lama. Kau benar-benar telah dirugikan selama bertahun-tahun. Setelah mendengar perkataan pria itu, wanita itu menunjukkan ekspresi bersyukur, lalu dia mendesah ringan dan berbicara lagi. Ruolan, jangan berpikir seperti itu. Tidaklah tidak adil bagiku untuk bisa tinggal di sini bersamamu. Bahkan, inilah kehidupan yang paling kuinginkan. Pria itu berkata cepat, baiklah, jangan bahas topik ini lagi. Aku akan jalan-jalan di lembah bersamamu. Faktanya, bukan hanya di lembah kami saja, melainkan di banyak tempat di luar sana. Pemandangannya sangat indah pada periode ini, karena di benua ini sekarang sedang musim semi, dan pemandangannya adalah musim yang paling indah, yang patut kita hargai dengan saksama. Pria itu segera mengganti topik pembicaraan. Baiklah, mari kita jalan-jalan. Wanita itu mengangguk, tidak ingin melemahkan minat pria itu. Tidak lama kemudian, keduanya turun ke bawah dan mulai berjalan-jalan di lembah, menikmati pemandangan musim semi. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi terkini laut kekosongan kekacauan? Di tengah perjalanan, wanita itu tiba-tiba bertanya. Badan pria itu sedikit bergetar. Situasi laut kekosongan kekacauan mirip dengan sebelumnya. Ia telah terbagi menjadi 8 pecahan hampa. Pria itu melanjutkan, perkemahan penjaga yang kau bentuk seharusnya berkembang cukup baik di 8 fragmen kehampaan laut kekosongan kekacauan, kan? Wanita itu bertanya lagi. Saya tidak begitu jelas, karena saya sudah bertahun-tahun tidak bertanya tentang urusan Kam Guardian. Pria itu ragu-ragu dan menjawab, aku tahu kamu masih menyimpan dendam di hatimu, tetapi bagaimanapun juga, kita semua berasal dari laut kekosongan kekacauan, yang merupakan kampung halaman kita. Jika Anda tidak lagi marah, maka lepaskan kekosongan itu. Jika kampung halaman kita hancur,
kita tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk kembali dan mengunjunginya lagi. Kata wanita itu. Ruolan, jangan khawatir, laut kekosongan kekacauan akan selalu ada, karena laut kekosongan kekacauan tidak bersalah, yang benar-benar bersalah adalah makhluk-makhluk di laut kekosongan itu. Pria itu berbicara dengan nada acuh tak acuh. Xiaolang, mengapa kamu melakukan ini? Sudah bertahun-tahun berlalu, dan kebencian di hatimu belum hilang. Sebenarnya itu adalah pilihanku sendiri saat itu, dan tidak ada hubungannya dengan makhluk-makhluk tak berdosa di laut kekosongan kekacauan. Kata wanita itu lembut. Tidak bersalah. Bukankah kita berdua tidak bersalah? Jika orang-orang tak bersalah tidak perlu menderita, lalu mengapa kami berdua, orang tak bersalah, harus menderita? Pria itu tiba-tiba menunjukkan sedikit kemarahan. Melihat ini, wanita itu menghela nafas pelan dan tidak membujuknya lagi. Kemudian pria dan wanita itu berjalan bersama di lembah, mengagumi bunga-bunga liar yang cemerlang di seluruh lembah. Tiba-tiba, wajah pria itu bergerak, karena dia menerima pesan. Dia menggerakkan pikirannya, sepotong batu giok di badannya bersinar sedikit, dan kemudian dia membaca sepotong informasi di batu giok itu. Mari kita lakukan lebih awal dan lakukan pembersihan besar-besaran. Setelah membaca pesan itu, lelaki itu mengirimkan pesan menggunakan kepingan giok, dan kemudian ia melanjutkan berjalan bersama wanita itu di lembah. Ketika lelaki dan wanita itu berjalan di lembah, di dunia lain yang jauh dalam ruang dan waktu, di sebuah gunung yang tinggi, ada sebuah paviliun di puncak gunung. Di paviliun itu, ada sebuah meja batu dan 2 kursi batu. Pada saat ini, 2 lelaki tua sedang duduk di kursi batu, dengan Go di atas meja. Kedua lelaki tua itu sedang bermain catur, dan seorang anak laki-laki kecil melayani mereka. Guru, masalah ini telah diselidiki dengan jelas. Kami telah menemukan dunia di mana orang itu kini menyendiri. Dia memang bersama wanita itu, tetapi wanita itu nampaknya tidak sanggup meninggalkan dunia itu. Menurut penyelidikan, mereka berdua telah hidup menyendiri di dunia itu selama lebih dari 1000 tahun tanpa pernah melangkah keluar dari dunia itu. Tiba-tiba, seorang pria parubaya yang tinggi dan perkasa muncul entah dari mana, memasuki paviliun dan melapor dengan hormat. Apakah Liu Ruolan masih memiliki 9 transformasi primal Chaos Exquisite Heart? Salah satu pria tua meletakkan bidak catur di atas meja dan bertanya perlahan. Tuan, saya tidak memasuki dunia itu karena khawatir ketahuan oleh mereka berdua. Begitu ketahuan oleh mereka berdua, saya pasti tidak akan bisa melarikan diri. Kata pria parubaya itu. Benar sekali, orang bermarga Xiao itu sangat kuat. Bahkan jika kita berdua, orang tua, kita mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Kalau tidak, kita tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia lakukan dulu. Dia telah mengubah laut kekosongan kekacauan menjadi seperti sekarang. Seorang pria tua lainnya angkat bicara. Ngomong-ngomong, mereka berdua orang yang menyedihkan, tapi orang bernama Xiao melampiaskan nasibnya yang menyedihkan pada semua makhluk hidup di laut kekosongan kekacauan dan melakukan segala macam perbuatan jahat. Cepat atau lambat aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya. Kata seorang lelaki tua. Juga, ku dengar bahwa di antara 8 pecahan kehampaan laut kekosongan kekacauan, kekuatan perkemahan pelindung semakin kuat dan kuat, secara bertahap menghancurkan semua kekuatan lainnya. Jika ini terus berlanjut, laut kekosongan kekacauan akan dikuasai oleh perkemahan pelindung. Menurut berita dari mata-mata kita yang ditempatkan di dalam perkemahan pelindung dapat melakukan pembersihan besar-besaran terhadap semua makhluk hidup di seluruh laut kekosongan kekacauan, dan bahkan dapat membunuh sebagian besar makhluk hidup, hanya menyisakan yang terendah dan terlemah. Pria parubaya itu berkata lagi. Sepertinya dendam di hati lelaki bermarga Xiao itu belum mereda. Dia masih melampiaskan amarahnya pada makhluk-makhluk di laut kekosongan kekacauan. Dia benar-benar bertindak terlalu jauh. Kita harus menghentikannya, kalau tidak, makhluk-makhluk tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya di laut kekosongan kekacauan akan menderita. Seorang lelaki tua berkata sambil mengerutkan kening. Menurutku, jika orang bermarga Xiao itu bisa mendirikan kamp penjaga di laut kekosongan kekacauan, maka kita juga bisa mendirikan pasukan untuk melawan kamp penjaga itu. Kita mendirikan pasukan di laut kekosongan kekacauan untuk mendukung mereka agar menjadi lebih kuat. Kekuatan dan fondasi kita tidak kalah dengan orang bermarga Xiao itu. Orang bermarga Xiao itu mampu mengembangkan kamp penjaga ke levelnya saat ini, dan pasukan yang telah kita dirikan juga bisa berkembang ke level ini.
Seorang lelaki tua lainnya angkat bicara. Biarlah kau yang melakukannya. Sudah saatnya sebagian warisan yang kita tinggalkan di laut kekosongan kekacauan untuk melihat cahaya matahari lagi. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia menatap lelaki paruh baya itu. Jangan khawatir, tuan-tuan, saya akan segera melakukannya. Pria paruh baya itu menjawab dengan hormat, lalu dia berbalik dan melangkah keluar dari dunia ini. Kemudian dia terus melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu, dan segera tiba di salah satu pecahan kehampaan laut kekosongan kekacauan, dan mulai membuat pengaturan sesuai dengan perintah kedua lelaki tua itu. Pada saat ini, di benua Xuan Huang, Ye Tianfei masih berlatih dalam pengasingan di Menara Hantu. Selama kultivasinya, Ye Tianfei membiarkan binatang suci berkepala 9 dari roda totem 9 istana melahap sejumlah besar sumber daya kultivasi. Kekuatan binatang ilahi berkepala 9 meningkat secara signifikan dalam waktu yang singkat. Saya merasa bahwa kekuatan binatang suci berkepala 9 milikmu saat ini telah melampaui semua dewa virtual yang sempurna, dan sangat dekat dengan dewa sejati. Hun Lao merasakan aura energi yang dipancarkan oleh binatang suci berkepala 9 dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Itu saja, selanjutnya aku akan memberi mereka lebih banyak sumber daya pelatihan. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum monster berkepala 9 ini akan memiliki kekuatan tempur seperti dewa sejati. Ye Tianfei mengangguk, bersambung.